Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, apa kabar semuanya? Saya kali ini akan mereview golok koleksian saya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit membagikan eh, membagikan pengalaman gitu ya, membagikan pengalaman dalam prosesi menyembelih hewan kurban. Biasanya kan menjelang penyembelihan hewan kurban seperti saat ini banyak orang yang mencari atau membeli golok. Bagi yang sudah tahu, sudah ahli dalam masalah perbilahan, ya silahkan skip video saya. Tapi bagi yang belum sama sekali memilih belum sama sekali mengerti tentang pergolokan atau perbilahan, boleh disimak sebentar. Jadi ini saran saya rekan-rekan. Golok itu ada dua, yaitu golok sembelih dan golok tebas. Jadi kalau mau nyembelih pakailah golok sembelih, jangan golok tebas. Bedanya apa? Golok tebas itu goloknya tebal, di atas 5 mili biasanya, dan bentuk bevelnya atau sudutnya itu besar ya, tidak runcing, karena itu untuk kekuatan, sebagai kekuatan untuk menebas kayu. Sedangkan golok sembelih itu tipis ya, tipis. Kenapa tipis? Karena untuk mempermudah penggunanya dalam mengasah, karena yang dicari adalah ketajamannya gitu. Apakah golok tebas digunakan untuk sembelih? Bisa, tentu saja tidak direkomendasikan, karena dalam menajamkan mata bilah golok tebas itu tidak maksimal karena terhalang oleh sudut bilah yang terlalu besar sehingga tidak mendapatkan ketajaman yang diinginkan. Tapi untuk sembelihan kambing masih bisa lah ya, untuk sembelihan kambing masih bisa, karena kambing itu kulitnya tidak terlalu tebal setebal sapi. Tapi untuk sembelih sapi jangan, karena agak lama terbukanya kulit sapi yang begitu tebal. Kasihan sapinya, menganiaya sapinya. Sedangkan kita sebagai orang Islam harus berbuat baik dalam proses penyembelihan sesuai dengan syariat agama. Jadi kalau kita menyiksa hewan sesuai dengan Quran hadis juga tidak diperbolehkan. Dan tentunya menyiksa hewan juga akan membuat daging hewan itu kurang bagus ya. Jadi ketika hewan itu disembelih dengan golok yang tumpul, ini berdasarkan artikel yang saya baca, maka hewan tersebut akan mengalami yang namanya kesakitan. Ketika dia mengalami kesakitan, nanti pembuluh darahnya dapat pecah di daging, sehingga ketika pembuluh darahnya pecah di daging, nanti dagingnya bercampur dengan darah. Daging kalau sudah bercampur dengan darah ketika dikonsumsi tentunya kurang bagus untuk kesehatan. Ini langsung saja review golok saya, golok dari kayu kelor. Golok ini saya buat hanya satu. Ini saya buat hanya satu, tidak membuat banyak untuk jualan, tidak, karena memang saya kolektor ya, kolektor tapi juga dijual juga. Jadi saya memang membuat golok dengan hati, dengan kecintaan, dengan ya niat memang untuk kualitas gitu, bukan untuk jualan. Nah, ini golok dari kayu kelor dengan panjang bilahnya adalah 30 cm, 30 cm, lebarnya 3 cm, dengan tebal 3 mm ya. Ya. Nah, kayu ini saya dapatkan cukup susah. Jadi selain harganya mahal juga barangnya juga tidak banyak, tidak sebanyak kayu-kayu sono keling, kayu-kayu johar, jati, rasa mala dan sejenisnya. Ini kayunya agak susah dicari gitu. Dan modelnya ya hanya seperti ini karena saya buat hanya satu. Di sini ada dural ya. Tadinya mau saya bikin full hitam sampai kayu sampai sini, tapi kayunya kurang panjang ya, itu karena kayunya susah nyarinya. Ada kayu cuman beberapa sentimeter saja, jadi ini diganti dengan menggunakan dural agar bisa pas di tangan. Nah, tapi ini ada sisanya, ada sisa kayunya.
ada sisa kayu. Ini kayu kelor seperti ini ya, agak semu-semu coklat sedikit tapi dominan hitam ya. Untuk ketajamannya sudah sangat tajam, tapi ini belum diasah ya, ini belum diasah. Nanti kalau ada yang minat saya asah dulu, tapi sudah tajam. Ini tajamnya pakai asahan mesin, ini dari makernya diasah menggunakan mesin. Jadi saya nggak produksi sendiri, saya cari bahan sendiri, saya bawa ke makernya, saya minta dibuatkan. Maka harganya juga tidak sama dengan golok-golok yang harga 300 ribuan, harga 290 ribuan. Ini harganya spesial. Ini bahannya bearing Jerman ya, bearing Jerman. Ini bearingnya saya dikasih sama teman, mereknya Jerman, asli Jerman. Jadi bukan saya ngada-ngada namanya bearing Jerman, tidak. Memang di bearingnya itu ada tulisannya ya, bearing Jerman gitu. Saya lupa tulisannya itu banyak, tapi ada Jermani gitu ya. Biasanya kalau produk-produk dari Jerman atau baja-baja dari Jerman biasanya lebih unggul, dan menurut para pecinta bila juga yang terbagus adalah bearing Jerman, atau mungkin ada juga bearing Jepang juga, saya nggak tahu ya. Ini goloknya, silakan kalau mau dipinang, tapi jangan kaget nanti harganya, karena memang ini golok dibuat hanya satu dan satu ya, satu. Mungkin yang lain ada yang jualan, tetapi yang persis seperti ini ya hanya ini. Bahannya bearing, kayunya kayu kelor. Oke, ini ada minusnya juga ya, saya terangkan minusnya ini. Jadi mungkin ini dalam pembelahan kayunya agak kurang rapih, karena memang karakter kayunya atau memang karena kayunya kurang banyak. Jadi karena saya cuma beli itu setengah meter dan ketebalan kayunya itu tidak lebar, jadi mungkin posisi dalam membelah kayunya agak kesusahan. Jadi ini agak kecuak ya, agak cuak. Dan ini kemarin sebenarnya ada ditutup pakai lem, lalu ditumbuk pakai bubuk kayu kelornya. Cuman karena mungkin ketika dikirim lewat paket dia terlempar mungkin, atau karena lembab, saya nggak tahu. Ini akhirnya ada sedikit minus lah di sini. Tapi ini nggak lepas, ini kuat dan kuat. Ya, ini kuat ini. Masih utuh. Hanya bukan kropos sih, kayak lepas saja gitu lem-lemannya. Tapi kan ada pakunya di sini ya. Tapi ini kuat ya, kuat sekali lagi, ini kuat. Saya kuat, insya Allah saya jamin kuat. Baik, bila ada yang memesan saya kirimkan sesuai dengan alamatnya. Bagi yang mau COD wilayah Jabodetabek silahkan ya. Ini bisa buat koleksi kayu kelor asli, tidak dicat, tidak diapa-apakan, asli kayu kelor ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.